Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit mengulas sesuatu pertanyaan yang teman-teman lontarkan ya. Kebetulan saat ini kita sedang menangani keluhan yang sama ya, yakni forklift auto yang tidak dapat neutral atau kosong dan tidak dapat mundur ya teman-teman. Sebelumnya perlu teman-teman semua ketahui ya, bahwa pada jenis transmisi otomatis ini terdapat satu otak atau control valve yang berfungsi mengatur arah, tekanan, dan tenaga yang dihasilkan oleh transmisi jenis ini, yang mana medianya adalah minyak fluida atau oli transmisi matic yang sering kita kenal dengan minyak ATF. Nah, di sini kita akan sharing seputar kendala yang sering kita temui di lapangan ya, saat unit forklift ini mengalami masalah yang tadi kita sudah sebutkan ya teman-teman. Oke, mari mulai kita bahas. Simak dan ikuti ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika kalian seorang teknisi alat perusahaan seperti forklift yang sedang kita tangani ini, jika kalian mengalami hal yang sama dengan kendala ini, teman-teman jangan langsung terburu-buru memvonis dan membuka dari gearboxnya ini ya, baik akan tukar kelas dan lining atau kanvas dan tromolnya. Jadi terlebih dahulu kita cek transmisi control valve-nya, karena letak masalahnya bisa jadi di sini. Nah, ini sekarang saya sudah buka ya teman-teman. Ini adalah wujud dari transmisi control valve atau yang sering kita kenal dengan valve body ya. Nah, untuk yang ada di dalam gearbox ini, yakni ada piston gear, kelas atau kanvas, lining atau tromol, dan gear maju mundurnya teman-teman. Untuk lubang ini adalah lubang output dari pompa atau pump transmisi, yang mana setelah engine running atau jalan, maka lubang ini akan mengeluarkan oli fluida yang telah dihisap oleh pump. Setelah itu oli akan diteruskan ke valve body ini ya. Lalu di sini si oli ini akan ditampung dan dibendung dalam beberapa tahap, sehingga saat tekanan oli dari pump ini sudah cukup besar tekanannya, barulah si oli ini sudah siap diteruskan ke piston gear. Ketika selektor atau handle gear di posisi masuk dan oli akan keluar dari lubang ini lalu masuk ke piston gear, maka tekanan oli fluida di tahap ini cukup besar ya untuk menekan kelas dan lining gear melewati lubang ini ya, sehingga gigi atau gear akan berputar ya teman-teman. Di tahap inilah oli fluida dia akan menekan piston, lalu piston menekan kelas dengan lining, lalu lining akan menekan kuat gear ini, sehingga terjadilah perputaran pada transmisi. Nah, untuk itu ketika transmisi otomatis yang teman-teman tangani
gearnya sama sekali tidak mau bergerak maju atau mundur, bahkan tidak mau netral, alangkah baiknya teman-teman jangan buka gearboxnya terlebih dahulu, melainkan kita cek dulu valve bodinya atau transmisi kontrol valve-nya ini, karena letak permasalahan ada di sini. Setelah saya lihat secara kasat mata, di sini sudah terlihat bahwa valve ini bermasalah ya teman-teman, sehingga valve tidak bekerja dengan semestinya atau maksimal setelah solenoid coil diberikan arus sesaat selektor gear dimasukkan ataupun dinetralkan. Di sini teman-teman sudah bisa melihat secara langsung ya bagaimana posisi valve-nya. Jadi posisi valve yang normal seperti ini ya teman-teman. Nah, ternyata di bagian valve atau gear, di bagian gear maju ini ternyata valve-nya tidak balik teman-teman, sehingga valve ini mempengaruhi dari semua kinerja pertukaran giginya teman-teman, karena valve-nya tidak normal atau tidak kembali ya setelah solenoid coil arusnya sudah di off-kan, sehingga ini letak permasalahannya teman-teman. Jika kita sudah mengetahui ini penyebabnya, maka tidak perlu lagi kita membuka dari gearboxnya teman-teman. Di sini kita akan servis terlebih dahulu ya teman-teman, maka perhatikan ya tahap-tahapnya. Untuk teman-teman yang belum mengetahui dari solenoid coil, ini dia solenoid coilnya teman-teman. Jadi ini dia yang membangkitkan magnet sehingga valve dari gear atau gigi maju dan mundur ini bergerak untuk membuka oli fluida yang kemudian akan diteruskan ke bagian piston gear ya. Oh iya, karena transmisi ini dia satu kecepatan sehingga dia hanya menggunakan 2 solenoid ya teman-teman. Jika valve bodinya dia terdapat solenoid seperti ini, bisa dipastikan transmisinya itu menggunakan sistem elektrik ya teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Oke, mari kita mulai proses pembongkaran kontrol valve ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... Oke teman-teman, di sini kita sudah buka ya untuk bagian lapisan pertamanya ini. Nah, jadi di bagian valve ini adalah valve untuk bagian gearnya ya, atau untuk bagian handle-nya. Nah, jadi di sini dia udah kelihatan teman-teman. Nah, untuk normalnya di valve ini dia akan full sampai di sini teman-teman. Dan teman-teman lihat yang satunya ini. Yang satunya ini valve-nya dia setelah dia membuka dia tidak menutup kembali teman-teman. Ya, nah jadi ini kendalanya kenapa saat selektor gear atau perpindahan giginya dipindahkan dia tidak berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi kita buka ya, dan kita servis dan kita cuci ya, seperti itu. Cara bukanya mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal tekan sedikit ini locknya, lalu kita cabut ininya teman-teman. Kita tekan ya sedikit, lalu kita miringkan seperti ini teman-teman.
nanti locknya akan jatuh ya. Nah ini teman-teman, locknya udah terbuka ya. Lalu kita tarik keluar dan kita servis valve-nya. Dari penguncinya aja ini macet teman-teman. Biasanya ini ketika kita buka locknya, dia akan otomatis pegasnya ini akan menekan keluar kuat teman-teman. Nah ini kita sudah buka ya untuk pegasnya, toppernya dengan lock. Nah, kita sudah buka ya, kita lihat ya. Ketika ini nanti kita miringkan, dia mau keluar berarti dia tidak jam ya, atau tidak macet. Nah tengok teman-teman, kita sudah buka seperti ini, dia belum juga mau turun teman-teman valve-nya. Untuk itu ini sudah dipastikan valve-nya macet ya teman-teman. Nanti kita amplas atau kita sandpaper. Nih tidak mau keluar. Karena tidak mau keluar, jadi kita keluarkan paknya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, pada bagian housing valve selektor gearnya. Jadi di dalam ini teman-teman, dia terdapat banyak scratch ya, atau goresan-goresan tajam ya. Nah itu yang membuatnya si valve ini tidak bergerak lancar ya, sehingga ketika dia sudah terkena magnet dari solenoid untuk membuka minyaknya di sini, nah, dia tidak mau balik lagi teman-teman valve-nya. Nah, untuk caranya kita sandpaper dulu di bagian valve-nya ini. Ini valve-nya. Nah, ini valve ini yang valve bagian majunya ya. Nah, ini kita sandpaper atau kita amplas dulu dengan yang di bagian housingnya ini teman-teman. Setelah itu nanti kita coba kembali teman-teman, bagaimana reaksinya. Paham ya? Nah, untuk yang tidak tahu valve-nya, nah, seperti ini valve-nya teman-teman. Ini valve untuk gigi maju dan mundurnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita potong dulu amplas, panjangnya seperti ini ya. Ini untuk mengamplas atau sandpaper bagian housingnya ini teman-teman ya. Setelah ini baru nanti kita amplas yang bagian valve-nya. Ini kita gulung-gulung dulu teman-teman, dan kita simpan obeng atau screwdriver. Lalu nanti kita kasih masukkan sini, nanti kita main-mainkan seperti ini teman-teman. Nah, secara otomatis nanti yang scratch atau yang gores itu akan halus kembali ya teman-teman. Itu kita amplas juga, atau kita awal sandpaper juga dengan ini ya, untuk valve-nya.
Setelah proses amplas sudah selesai dan kita cuci bersih beserta dengan pegas dan semua onderdilnya yang lain ya, saatnya kita lakukan pemasangan teman-teman. Setelah selesai, kita lakukan pengecekan kembali bagaimana kinerja dari valve-nya teman-teman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Nah, sekarang kita perhatikan posisi valve dari gear maju dan mundurnya ini teman-teman. Lihat ya. Nah, jadi ini sudah terbuka semua dua-dua dan ini sudah tertutup semua dua-dua. Dan ini posisi yang normal ya teman-teman, ketika solenoid belum diberikan arus dan tidak terjadi kemagnetan. Nah, seperti ini ya. Perlu diperhatikan juga, ini sudah kita tahap pemasangan ya. Dan di tahap pemasangan ini kita perhatikan dulu filter serta katup dan pegasnya. Kita pasang ya. Ini filternya baru ya teman-teman. Nah, jadi di dalam ini dia ada filter teman-teman. Setelah itu kita pasang pegas dengan katupnya atau valve-nya. Pada pemasangan ini jangan sampai kita memasangnya dengan posisi terbalik ya teman-teman. Seperti ini ya. Utamakan kebersihan saat proses pencucian kontrol valve ini, karena barang-barang ini sangat sensitif. Dan kita tukar juga gasketnya ini ya teman-teman, di bagian platnya ini. Di bagian dalam dan luarnya kita tukar dengan yang gasket yang baru teman-teman, lalu kita pasang. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah,
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Teman, ini sudah siap pasang ya. Kita akan pasang di sini ya. Akan pasang. Setelah itu kita tes. Setelah itu kita pasang bautnya ya, atau boltnya. Proses pengencangan kontrol valve sudah selesai. Waktunya kita coba dengan menyalakan mesin terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini untuk starternya saya ubah ke tombol ya teman-teman. Ini untuk starternya. Kita coba. Lihat pergerakan banyak teman-teman. Ada pergerakan ya. Tengok ya. Tuh, lalu mundur. Jadi sudah press ya.